Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kunjungan YouTuber low cost yang ketiga di Pantai Telango, dikarenakan ada seorang teman yang pengen pengen diantar ke tempat ini. Dia penasaran. Informasinya sih untuk persiapan wedding katanya. Enggak, itu bercanda. Kebetulan teman saya adalah seorang blogger dan juga seorang YouTuber. Nah, di sebelah kiri saya tuh orangnya lagi pura-pura sibuk. Nanti kita tunjukin wajahnya seperti apa. Nah, kenapa saya mau mengantar dia? Dikarenakan biar Pantai Telango ini betul-betul terekspos. Kabupaten Bangkalan memiliki eh, memiliki tempat wisata yang sangat bagus menurut saya, cuman sayangnya belum ada perhatian khusus dari pemerintah. Jadi saya ingin mencoba untuk mengekspos supaya nanti suatu hari nanti akan ada perhatian khusus dari pemerintah atau pihak terkait di Kabupaten Bangkalan. Karena apa? Seperti tadi saya lewat di depan, di situ tertulis Pantai Sering Kemuning. Padahal di sebelah Pantai Sering Kemuning itu ada pantai yang tidak kalah menariknya dan tidak kalah kerennya. Tapi kalau saya suruh menilai, Pantai Sering Kemuning tidak seperti dulu lagi. Boleh dikatakan Pantai Sering Kemuning sudah rusak dikarenakan tangan-tangan manusia dan manusia-manusia yang rakus terhadap urusan duit. Jadi terjadi penambangan pasir di sana, akhirnya apa? Rusak dan tidak bisa dinikmati sebagai tempat wisata. Namun di Pantai Telango ini hampir sebenarnya terjadi hampir senasib dengan Sering Kemuning, sempat terjadi penambangan. Namun alhamdulillah masyarakat sekitar mengadakan unjuk rasa sehingga penambangan tersebut gagal. Dan ya seperti ini Pantai Telango. Sudah tiga kalinya ini saya datang ke Pantai Telango ini. Keren. Nih, Pak. Tuh. Sini blog ini blogger terkenal loh ya. Nah, kalau nama YouTube-nya yaitu Gerbang Setan. Gerbang Setan. Apa nama? Gerbang Pulau Madura. Oh, Gerbang Pulau Madura, bukan Gerbang Setan. Jadi nanti bisa bantu di like, di share, Komen. Nah, ini pemilik dari akun di YouTube Gerbang Madura ya. Ya, Gerbang Pulau Madura. Gerbang Pulau Madura. Jadi dia seorang blogger dan pengen lihat nanti rencananya nih katanya dia akan membantu memviralkan ke teman-teman para penggiat di media sosial. Oh ya, karena media sosial sekarang ini lebih cepat dari kecepatan suara. Kalau contoh seperti kalau buang angin dalam hitungan menit, kalau ini sekarang langsung deh. Nah, ya kita lihat yuk Pantai Telango seperti apa. Ini teman-teman, saya tunjukin. Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak ya Pantai Telango? Kalau waktu kunjungan saya pertama ke sini tidak ada fasilitas seperti ini. Dan informasinya sih sejak ada video yang saya unggah di unggahan pertama saya, akhirnya Bapak Klebun akhirnya membenahi. Nah, ini ada ayunan tuh. Aduh, tukang coding main ayunan. Dan di sini sudah ada 2 gazebo. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ada 2 gazebo dan sudah disiapkan kursi malas di sebelah sana. Nanti kalau ada tamu ke sini dari pihak Klebun atau kepala desa akan menyiapkan kursi-kursi untuk para tamu yang ke sini. Cuman kenapa ditaruh di atas, tidak ditaruh sana? Kebetulan sekarang ombaknya agak besar, dikhawatirkan nanti kursi terbawa oleh ombak. Jadi ditaruh di sana untuk pengamanan.
Nah, kemudian ya ada fasilitas seperti apa itu? Tulisan ya. Ya, tulisan buat foto-foto, buat diunggah di media sosial mungkin maksudnya. Saya pengen nyoba main ayunan ya. Wah, asik bos. Ya inilah fasilitas yang sudah disiapkan oleh Bapak Klebun atau masyarakat sekitar. Ya boleh dikatakan mereka sedang berbenah menyiapkan fasilitas. Kalau ada pertanyaan berapa tiket masuk ke pantai ini, sementara free, gratis sepertinya. Dan kemarin pernah ada yang tanya di tayangan saya, Mas kalau bawa mobil bisa nggak? Bisa, karena sudah ada akses paving untuk masuk ke daerah pantai ini. Hup. Cuma sayang sekarang musim hujan, angin lumayan keras. Jadi ya ombaknya agak besar. Jadi cocoknya kalau sekarang teman-teman mau ke Pantai Telango ini di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Tanjung Bumi, paling tepat itu pada musim kemarau. Ya mungkin bulan Maret, April, Mei, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pantai Telango. Wah, ini keren nih kalau sampai dikelola. Dan saran saya kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, ya saya tidak bisanya saya hanya bisa seperti ini memviralkan mungkin, yaitu menginformasikan kepada pemerintah terkait. Mohon Pak dibantu Pak, ini untuk pengelolaannya sangat sayang sekali kalau tidak dikelola. Eman. Ini bisa jadi seperti yang saya katakan di video kedua saya, akan menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Bangkalan, akan membawa dampak yang positif, insya Allah. Namun harus ada apa ya, kerjasama dari masyarakat sekitar. Ya pertama menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke laut. Bukan begitu Pak Koding? Pak Yanto, nah saya mau ngajak ngobrol-ngobrol nih. Pak Yanto, Pak Yanto. Bentar, saya ajak ngobrol. Rencananya nih, Anda akan bergerak di ya salah satu hampir sama kita ya, channel kita ya di bidang pariwisata mungkin ya. Rencana kedepannya ini untuk memviralkan tempat ini gimana Pak Yanto? Saya rencana ke depan itu ingin mengajak teman-teman dari komunitas blogger Madura dari Plat M agar mereka bisa main ke sini, bisa melihat potensi wisata yang ada di sini. Kemudian nanti kami bantu untuk memviralkan tempat ini. Jadi tempat ini terkenal dan banyak orang datang ke sini. Karena selama ini di Google itu pencariannya orang itu banyak mencari tentang pantai di Madura. Jadi itu merupakan potensi besar untuk mendatangkan para turis lokal maupun dari luar Madura untuk bisa datang ke tempat ini selain di Seringkemuning, karena di sini lebih alami dan pasirnya lebih menarik daripada Seringkemuning, dan ini memang potensi yang besar sekali. Itu juga Berpotensi ya untuk dijadikan tempat wisata baru, Pak Yanto. untuk saat ini mungkin ini masih dalam proses pembenahan, Ya. masih ada beberapa fasilitas. Semoga nanti kedepannya bisa lebih diseriuskan lagi oleh orang-orang di sini seperti Klebun, dan mungkin bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Oh, gitu. Kalau kami hanya sekedar membantu memviralkan tempat ini agar di sini banyak dikunjungi oleh orang-orang, karena Madura itu banyak sekali potensi wisatanya, cuman kadang kita saja yang belum bisa melihat bahwa tempat itu memang benar-benar mengandung potensi besar agar bisa mendatangkan banyak turis dari luar. Kalau bahasa Inggrisnya ada hidden diamond ya. Hidden diamond. Jadi istilahnya kalau Madura ini ada semacam mutiara hitam, tapi kita mutiara, bukan mutiara hitam sih. Jadi kita tidak bisa melihat mutiara itu. Jadi kita mulai saat ini sedikit memperlihatkan mutiara itu, dan terlihat banyak orang, dan orang-orang itu akan datang ke sini. Dan yang perlu saya utarakan,
Kalau jika Mutiara itu benar-benar tampil ke permukaan, saya tidak heran jika suatu saat Madura ini bisa lebih tinggi tingkat wisatanya daripada Bali. Gitu ya. Iya, karena Madura ini selain Madura juga ada pulau-pulau kecil yang potensinya besar sekali. Selain di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sumenep itu juga banyak pulau-pulau yang banyak sekali, yang bagus sekali potensi wisatanya. Mungkin ke depan kita akan juga ke sana, memviralkan tempat di sana. Oke. Nah, itu tuh teman-teman. Nah, juga mungkin masukan buat pemerintah daerah ya Pak Yanto ya. Mohon untuk diperhatikan juga gitu Pak Yanto ya. Untuk pemerintah daerah sendiri, saya juga berharap, kami juga berharap untuk ikut, istilahnya kita kolaborasi. Kalau kita saling berkolaborasi, pemerintah menyiapkan tempatnya, kita menyiapkan turis yang akan datang ke sini, maka di situ akan terbentuk sebuah kekuatan yang besar sekali untuk bisa membangkitkan sektor pariwisata. Karena dengan sektor pariwisata otomatis perekonomian di sini juga akan terangkat. Oh gitu. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Yanto tadi, ini kaosnya nih keren nih. Pesona Jawa Timur. Sponsor Pak Yanto ya. Oke, kita lihat-lihat daerah sekitar ya. Yuk kita sebut jalan bro. Selamat siang. Oke, selamat siang Mas Kacong. Ada Mas Helmi Sanjaya. Mantul Mas, terima kasih. Oke, yuk kita keliling-keliling dulu. Nah, ini ada spot buat foto-foto. Nah, ini nih ada. Nah, ini ada tulisan Pantai Pasir Putih Telango. Mungkin ini maksudnya untuk, oh ini ada sumbangan nih, KKN dari UTM, Universitas Trunojoyo Madura. Oh ini jadi, ini ada sumbangan nih. Mungkin sumbangan Pak Yanto mungkin? Bukan ya? Hah? Sumbangan ya, dari ini ada. Oh berupa kenang-kenangan. Nah, ini ada salam dari tim kami Pancoran Mas buat Mas Ian kapan Mas. Apanya kapan nih? Oh gerbek kandang. Kita lagi gerbek pantai Mas Helmi. Gerbek kandangnya mungkin insya Allah kita mulai lagi minggu depan atau bulan depan dikarenakan apa ya Mas Helmi ya. Sebentar lagi ini akan menjelang karapan sapi di ulang tahunnya GRT, Gagak Rimang Tim. Terima kasih Mas Helmi sudah mau nonton live. Ini jualan apa Pak? Di sini saya menemukan sebuah batu apung ya. Semacam mungkin bagian dari terumbu karang. Mungkin di sana tuh ada potensi terumbu karang di sana itu. Jadi mungkin kalau diselami ada sebuah potensi bawah laut yang mungkin kita tidak tahu kalau di sana tuh ada terumbu karang. Mungkin ini salah satu bukti ya? Bukti kalau di sana tuh ada terumbu karang. Ya mungkin. Oh, gitu. Tapi ini buktinya kayak kuat banget, ini bagus banget ini. Tur batunya. Gimana Pak Yanto? Bentar. Mic-nya saya pindah, bentar. Gimana bisa diulang Pak Yanto? Nah, ini kan ada batu apung. Ini sepertinya ini bagian dari terumbu karang ini. Jadi di sana tuh ada potensi. Bisa jadi di sana itu ada terumbu karang. Tempat habitatnya ikan-ikan dan makhluk laut lainnya. Di terumbu karang otomatis kan bagus Mas, bawah lautnya berarti di sana kan otomatis itu. Selain ada ini, mungkin selain pantainya, mungkin jika diselami di sana tuh ada terumbu karang. Oh, boleh tuh. Nah, ini penemuan baru nih dari Pak Yanto tukang koding nih. Betul. Nah, ini bisa ini terumbu karang. Kelihatan ya? Oh, ya kelihatan. Batu apungnya. Mungkin ini yang bisa dibuat pesapian ya. Ini lo aslinya Pak Yanto. Belum meliput pesapian. Nanti tenang kita eksekusi segera. Kan saya kembalikan ini, jadi apapun yang ada di sini kita tidak boleh ambil. Kita harus kembalikan ke tempatnya untuk menjaga kelestarian tempat di sini. Kelestarian alam ya. Betul. Oke, mantap Pak Yanto. Nah, ini ternyata ini ada, saya lanjutkan, ada sumbangan dari KKN UTM Universitas Trunojoyo Madura. Barusan berarti nih tanggal 12. Oh, baru. Kelihatan ya? Tanggalnya tanggal 12 2020. Kemudian di sini ada spot foto. Tapi ini kayaknya buat para jomblo nih. Tulisannya kapan ketemu jodoh. Nah, di situ juga ada payung.
Mungkin masih satu ya, masih apa namanya, percontohan payung dari jerami. Oh ya Mas Helmi, ya kita berdua, kebetulan saya pengen nganter teman saya itu. Nah kalau dikatakan capek sih, karena kemarin kita 2 hari ngaspal dari Bangkalan, kemudian Sampang, Pamekasan, Sumeneb, terus balik tadi malam. Kalau dibilang capek, cuman dikarenakan senang, capeknya hilang. Kita coba turun yuk ke pantainya. Kita lewat sini. Kita lihat-lihat dulu deh. Wah teman-teman, para subscriber, para viewer, kalau mau berwisata ada pantai bagus nih. Keren. Wah, tukang kuding sibuk. Kita nikmati anginnya. Kita nikmati deburan ombaknya. Kita coba ke tengah deh. Ini karena anginnya lumayan keras. Lihat nih bro, kalau kemarin tayangan kami tayangan yang agak jauh pakai drone, sekarang saya akan menayangkan live secara langsung. Ini bro, pasirnya. Wah, rugi nih kalau teman-teman nggak kesini nih liburan. Biasanya nih, kalau depan saya ini, biasanya sudah masih pantai. Karena berhubung sekarang anginnya lumayan keras, jadi ombak naik. Mantap bang, terima kasih Ais Lawrence. Mas Helmi, terima kasih Mas Yan, salam satu. Salam juga Mas, terima kasih banyak. Thank you very much. Nih bro, yuk saya tarik dari sebelah kiri ya, biar buat referensi nih. Lumayan buat referensi kalau udah weekend, buat liburan. Nah di depan sana itu adalah Siring Kemuning. Dulu Siring Kemuning adalah pantai yang paling bagus di Kabupaten Bangkalan. Dikarenakan tanggal-tanggal jahil, orang-orang yang serakah sehingga pantai di sana rusak. Namun alhamdulillah masih ada pantai yang tersisa yang masih indah di sebelah Siring Kemuning, yaitu Pantai Telangoh. Buat teman-teman yang kesini mau sepeda motor kek, mau mobil pribadi, jangan khawatir, bisa semuanya. Untuk masalah tiket, kalau di Pantai Telangoh sementara ini masih free, masih gratis. Wah, ini tukang koding udah mau mandi, Pak. Wah, betul-betul menikmati tukang koding nih. Ya inilah kalau kita ke Pantai Telangoh, kita akan melewati jalan aspal, kemudian masuknya nanti akan ada jalan aspal, paving. Nah, saya tunjukin nih jalannya paving seperti apa. Jadi mobil bisa masuk, bisa parkir. Oh ya, satu lagi, jika teman-teman mau ke sini dikarenakan fasilitasnya belum ada orang yang jualan makanan, jual minuman, saya sarankan bisa bawa deh, mungkin beli di luar dulu. Nah itu tuh ini ada jalanan udah di paving nih, jadi mobil bisa masuk, kemudian
mungkin bisa diparkir di sini mungkin. Ini jalannya, kalau dulu yang saya tahu ini belum dipaving. Masih jalan biasa. Jadi untuk sepeda mobil atau sepeda motor agak sulit untuk masuk. Sekarang sudah dipaving oleh Bapak Klebun. Alhamdulillah sudah berbenah. Nah itu teman-teman, kalau bisa dilihat sebelah sana, ya kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Oh ya kelihatan. Nah di situ tuh itu adalah Pantai Sering Kemuning. Jadi Pantai Telango dengan Pantai Sering Kemuning itu sebenarnya bertetanggaan. Cuman yang terkenal adalah Pantai Sering Kemuningnya. Sedangkan Pantai Telango tidak begitu dikenal, dikarenakan mungkin kurang promosi ya, kurang dieksploitas ya. Dan alhamdulillah saya berani menyatakan saya adalah YouTuber pertama yang mengeksplos menayangkan tentang Pantai Telango ini. Itu tahun 2009, tahun kemarin. Kemudian hampir tutup tahun saya kembali ke sini, ngedrone di sini, dan inilah kali ketiga saya ke Pantai Telango. Karena gara-gara si YouTuber atau blogger tersebut ngajak saya karena dia tidak tahu tempatnya, jadi dia ngajak untuk datang ke sini. Wah, tuh orangnya lagi nikmatin. Update status, Pak. Aduh, gimana teman-teman? Bisa kan buat referensi untuk teman-teman pengen liburan di sini? Ya, ini adalah referensi buat teman-teman yang ingin berlibur, pengen nyari yang murah, meriah, dan tidak membosankan. Nah, sekedar satu lagi informasi dari saya sebelum saya tutup. Sebenarnya kalau ini ombak tidak besar, pantai ini sangat aman untuk anak-anak untuk berenang, namun tetap waspada, tetap ada pengawasan dari orang tua. Ombaknya tenang sih biasanya, dikarenakan ya sekarang sudah musim hujan, angin. Oke, itu aja dari saya. Live akan saya hentikan. Terima kasih sudah menonton tayangan YouTuber Low Cost secara live. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa bantu share supaya Pantai Telango ini bisa menjadi pantai yang viral, sehingga banyak pengunjung yang akan datang ke sini. Dan pesan satu lagi buat masyarakat sekitar, mungkin dari sini ada yang menonton, kelola tempat ini semaksimal mungkin karena ini sangat-sangat berpotensi sekali, sangat berpotensi. Dan yang kedua adalah mohon bantuan kepada pemerintah terkait untuk dibantu masalah pengelolaan ini. Saya yakin suatu saat Pantai Telango akan menjadi pantai yang viral di Kabupaten Bangkalan dan akan menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Bangkalan. Terima kasih. Thank you very much for watching my channel. Sudah menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.